Di dunia politik Indonesia ada satu hal yang selalu menarik perhatian, yaitu uang negara. Bukan hanya sekadar angka yang tertera di anggaran, tapi juga bagaimana dana tersebut dikelola, siapa yang mengontrol, dan kemana ujungnya. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan ketegangan antara dua tokoh penting di pemerintahan, Purbaya, Menteri Keuangan, dan Luhut Binsar Panjaitan. Dua figur ini tampaknya sedang berada di jalur berbeda dalam hal pengelolaan keuangan negara. Untuk sebagian besar rakyat, nama-nama mereka mungkin terdengar familiar, tetapi apa yang terjadi di balik layar lebih dari sekadar kisah politik biasa. Ini adalah pertaruhan besar yang melibatkan family office, sebuah lembaga yang tugasnya mengelola aset besar baik milik keluarga kaya maupun negara. Tapi ketika uang negara jadi taruhan, apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan-keputusan besar ini? Purbaya sebagai Menteri Keuangan adalah orang yang memiliki kendali atas bagaimana uang negara dipakai. Ia bertanggung jawab langsung pada pengelolaan anggaran negara yang seringkali melibatkan dana besar. Di sisi lain, Luhut yang dikenal dengan pengaruhnya yang kuat berada di garis depan dalam hal investasi dan pengembangan sektor-sektor strategis di Indonesia. Namun, keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam hal pengelolaan dana besar ini. Purbaya merasa bahwa pengelolaan dana negara harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada ruang untuk penyalahgunaan atau korupsi. Di sisi lain, Luhut berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan cara-cara yang lebih cepat dan efisien dalam menarik investasi, termasuk melalui pembentukan family office. Tapi disinilah masalahnya, apakah dana negara harus dikelola dengan cara yang lebih terbuka dan berbasis akuntabilitas, ataukah harus lebih berorientasi pada investasi besar dengan model-model yang lebih tertutup? Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika kita menyadari bahwa Indonesia tengah berada di persimpangan jalan dalam hal ekonomi dan pembangunan. Negara ini membutuhkan dana besar untuk infrastruktur dan sektor strategis, tetapi di sisi lain ada pertanyaan besar tentang siapa yang benar-benar mengendalikan dana-dana ini. Ini bukan hanya soal politik, tapi juga soal kepercayaan rakyat terhadap sistem yang ada. Luhut sebagai tokoh yang punya pengaruh besar lebih menekankan pada pengelolaan dana dengan cara yang lebih inovatif, bahkan dengan model yang lebih tertutup. Salah satu konsep yang diajukan adalah pembentukan family office yang bisa mengelola dana-dana besar tanpa terlalu banyak campur tangan politik. Tetapi ini menjadi masalah ketika Purbaya sebagai orang yang paling tahu tentang keuangan negara melihat potensi risiko besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memang membutuhkan langkah besar dalam hal pengelolaan keuangan negara. Keadaan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi mengharuskan pemerintah untuk berpikir jangka panjang. Family office mungkin bisa menjadi jalan keluar dalam mengelola dana negara untuk investasi strategis, tetapi jika tidak diawasi dengan ketat, bisa berbahaya. Kita harus berpikir keras apakah model ini akan membawa manfaat atau malah menguntungkan segelintir orang saja. Seperti yang kita lihat di dunia korporasi, pengelolaan dana besar memang seringkali melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang beragam. Namun, ketika ini menyangkut keuangan negara, maka transparansi adalah hal yang tak bisa ditawar. Lantas, siapa yang akan menjamin bahwa model ini tidak disalahgunakan? Perdebatan ini semakin tajam ketika kita menyadari bahwa Indonesia dengan segala potensi sumber daya alamnya belum sepenuhnya memanfaatkan kekayaannya dengan baik. Purbaya ingin agar dana negara dikelola dengan penuh pengawasan, sementara Luhut melihat peluang besar untuk menarik investasi yang dapat mempercepat pembangunan meskipun dengan cara yang lebih privat.
Tapi mari kita berpikir sejenak, apakah benar-benar ada dilema antara transparansi dan efisiensi? Bukankah keduanya bisa berjalan beriringan? Apa yang seharusnya menjadi prioritas bagi negara kita? Pengelolaan dana yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, ataukah pengambilan keputusan yang lebih cepat namun berisiko tinggi? Pada akhirnya, yang harus kita pertanyakan adalah kepentingan rakyat. Negara ini bukan milik segelintir orang, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Jika dana negara dikelola tanpa kontrol yang jelas, bagaimana kita bisa yakin bahwa hasilnya akan benar-benar untuk kepentingan bangsa? Inilah yang menjadi perdebatan utama antara Purbaya dan Luhut, antara transparansi dan peluang investasi. Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa perdebatan ini membuka mata kita akan betapa pentingnya pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya cerdas tetapi juga adil. Uang negara bukan untuk dimainkan, ia adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Luhut dengan segala visinya ingin membawa Indonesia lebih maju dengan cara yang mungkin terlihat lebih berani dan sedikit kontroversial. Tapi apakah langkah tersebut terlalu cepat dan tanpa pengawasan? Sementara Purbaya lebih berhati-hati, mungkin karena ia tahu betul bahaya yang bisa timbul dari pengelolaan dana negara yang kurang transparan. Tidak ada yang salah dengan ambisi untuk membawa Indonesia maju, tetapi kita harus berhati-hati agar ambisi tersebut tidak mengorbankan masa depan anak cucu kita. Transparansi adalah kata kunci di sini. Tanpa itu akan sangat sulit bagi rakyat Indonesia untuk percaya pada sistem ini. Kita semua tahu Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Tapi bagaimana kita mengelola kekayaan itu agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tidak mudah, namun yang pasti keterbukaan dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang ada. Jika kita hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, kita mungkin akan kehilangan banyak hal di masa depan. Sementara jika kita terlalu berhati-hati, kita mungkin akan terhambat dalam pembangunan. Inilah dilema yang dihadapi Purbaya dan Luhut, kecepatan atau kehati-hatian. Kita perlu pemimpin yang bisa melihat jauh ke depan, yang tidak hanya berfokus pada hasil instan, tetapi juga pada keberlanjutan. Indonesia membutuhkan keputusan-keputusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Perdebatan ini bukan hanya soal Luhut atau Purbaya, tapi tentang bagaimana kita sebagai bangsa ingin mengelola masa depan kita. Uang negara adalah alat, bukan tujuan. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan alat tersebut untuk membangun bangsa yang lebih baik. Saat ini kita berada di titik yang sangat penting. Purbaya dan Luhut hanya sebagian dari pemain besar dalam cerita ini. Yang terpenting adalah kita sebagai rakyat harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil apapun itu tidak mengorbankan keadilan dan transparansi. Karena pada akhirnya pengelolaan keuangan negara bukan hanya soal investasi atau efisiensi, tetapi tentang kepercayaan rakyat. Dan tanpa kepercayaan itu tak ada yang bisa berjalan dengan baik. Jadi, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pengelolaan yang efisien dan transparansi yang akuntabel? Jawabannya ada pada kita, rakyat Indonesia. Kita harus terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar untuk kemakmuran bersama. Ini adalah waktu yang krusial bagi Indonesia. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, setiap dana yang dikelola benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak dan bukan hanya untuk segelintir orang.
Jika kita ingin melihat Indonesia maju, kita perlu memastikan bahwa semua keputusan yang diambil berlandaskan pada keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi impian kosong. Dan akhirnya, mari kita ingat bahwa uang negara adalah amanah, bukan milik pribadi. Setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Inilah yang harus kita tuntut dari pemimpin kita. Purbaya versus Luhut mungkin hanya permulaan, tapi apa yang kita lihat di sini adalah pertempuran antara dua pandangan yang berbeda, dan kita sebagai bangsa harus memastikan bahwa kita memilih jalan yang benar, yang berpihak pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Peace.